Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung integral lipat 2. Nah, jika f(x,y) lebih besar sama dengan 0 pada daerah R, maka volume itu dapat dihitung dengan metode irisan sejajar. Jadi terdapat dua metode irisan sejajar. Yang pertama yaitu sejajar dengan bidang x, o, z. Nah, misalkan kita memiliki koordinat kartesius x, y, z, maka misalkan kita memiliki kurva z sama dengan f(x,y) seperti ini permukaan kurvanya. Lalu dia ini berasal pada daerah R, di mana di sumbu x-nya dia dibatasi dari A sampai B, dan dari sumbu y-nya itu dibatasi dari C sampai D. Jadi ini adalah daerah R-nya yang kotak seperti ini ya. Nah, misalkan ini adalah mungkin gambarannya sebagai sebuah roti, kita potong depan belakang sejajar dengan bidang X, O, Z. Maka kita potong seperti ini. Ya. Nah, maka kita hasil dari potongannya ketika sumbu X-nya ini kita bawa ke kanan, maka hasilnya adalah seperti potongan seperti ini. Nah, potongan roti ini itu adalah AY. A ini adalah luas permukaannya. Bayang ya, jadi ini adalah potongan roti tipis-tipis. Nah, ketipisannya itu dia akan mendekati 0, saking tipisnya. Jadi kalau kita bayangkan ya anggap saja dia sebagai potongan roti, slice roti ya. Nah, ini adalah dari X-nya, pada sumbu X itu adalah dari A sampai B. Dari A sampai B pada sumbu X. Dan Z tetap ke atas ya. Nah, maka untuk mencari luas dari sepotong roti ini, yaitu AY, maka kita gunakan integral. Dari titik A sampai titik B, integral A sampai B, f(x,y) dx. f(x,y) dari mana? Ini adalah atasnya, kurvanya, yaitu f(x,y) dikalikan dx. dx ini adalah ketebalan rotinya. Gitu ya. Nah, maka di sini kita mendapatkan luas dari AY. Itu adalah sebuah roti, sebuah partisi roti. Nah, ini ilustrasi lainnya. Roti ini adalah yang berwarna biru seperti ini ya. Kita potong luas penampangnya menjadi sebuah area AY. Oke. Nah, kemudian kita akan menghitung semua rotinya dari gambar tadi ini ya. Oke, ini tadi AY. Kita memperoleh luas AY-nya adalah integral A sampai B f(x,y) dx. Nah, sekarang kita akan menghitung semua volume dari rotinya. Dengan luas permukaan, alasnya itu adalah R, dengan tingginya adalah f(x,y). Maka kita gunakan integral lipat 2. Pada daerah R, f(x,y) dA. Berarti dA di sini adalah panjang dikalikan lebar, yaitu panjang dari R. dx dikalikan dy-nya ya gitu. Maka di sini kita peroleh f(x,y) dikalikan dA. Oke. Nah, untuk mencari volume keseluruhan, maka kita jumlahkan dari luas-luas roti tadi. Nah, karena tadi roti itu memiliki ketebalan, maka luasnya itu adalah volume-volume partisi dari roti. Slice-slice dari roti. Yaitu dari integral dari C sampai D, AY dikalikan DY. Yang dimaksud di sini adalah AY itu adalah tadi itu kan adalah luas dari sebuah potongan roti. Nah, sekarang kita gabungkan dari C sampai D pada sumbu Y. Dikalikan dari sini maka dikalikan dengan DY-nya. Tebalnya itu adalah DY gitu. Jadi yang awalnya AY ini adalah luas penampang bagian dari roti yang ini, maka sekarang kita jumlahkan dari C sampai D. Maka perolehannya adalah integral C sampai D AY dy. Nah, AY ini tadi itu adalah integral dari A sampai B f(x,y) dx. Yang ini adalah AY yang dalam kurung.
Maka di sini kita memperoleh dua integral. Yang pertama adalah integral C sampai D. Yang kedua adalah integral A sampai B fxy dx. Ini adalah AY dikalikan dengan dx. Maka ketika tanda kurungnya ini kita hilangkan, hasilnya adalah integral C sampai D, integral A sampai B, fxy dx dikalikan dy. Seperti itu. Jadi, integral mencari volume roti ini, yaitu integral pada daerah R, fxy dA itu adalah integral C sampai D, integral A sampai B, fxy dx dy. Hati-hati di sini. Urutannya jangan berubah. Kalau dx dy, artinya dy itu, kita lihat di sumbu Y itu dari C sampai D. Maka C sampai D itu ada di luar. C sampai D dan dy-nya itu ada di luar. dx-nya itu adalah sumbu X, yaitu dari A sampai B. Itu ada di dalam. Jadi jangan sampai dx dy-nya ini terbalik. Jadi hati-hati dengan urutan penulisan integral di depan dengan dx dy di belakangnya. Itu adalah satu bagian. Jadi bacanya yang tengah dulu, yaitu di X-nya, yaitu dari A sampai B, baru yang di belakangnya, yaitu dari sumbu Y, yaitu dari C sampai D. Oke, ini adalah kita membagi partisi dengan sejajar sumbu X, O, Z. Selanjutnya, metode yang kedua, yaitu ketika kita mengiris sejajar bidang Y, O, Z. Jadi misalkan pada koordinat X, Y, Z ini kita memiliki sebuah kurva Z sama dengan fxy. Nah, dia memiliki domain di R, di kotak ini ya. X-nya itu dari A sampai B, dan di sumbu Y itu dari C sampai D. Jadi R-nya itu adalah persegi panjang kotak di bidang X, O, Y seperti ini. Nah, pada metode yang kedua ini, kita mengiris sejajar bidang Y, O, Z, alias pisaunya itu adalah dari kiri ke kanan. Maka irisan rotinya adalah seperti ini, yaitu permukaan AX. Nah, jika kita fokuskan di bidang Y, O, Z, jadi seperti ini. Ini adalah sebuah bidang AX. Nah, bidang AX ini memiliki luas. Kita bisa nyatakan dengan integral, yaitu integral C sampai D, dari C sampai D, fxy dy. Fxy ini dari kurva di atas ini. Kurva ini kan kurva fxy ya. Lalu dy, karena di sini kita berada pada sumbu Y. Jadi, luas bidang AX itu adalah integral C sampai D fxy dy. Oke, pada ilustrasi yang lain, ini adalah bidang AX-nya yang berwarna pink. Jadi dia memotong yang berwarna biru ini, dia menjadi bidang AX yang berwarna pink. Nah, yang akan kita cari sekarang adalah volume keseluruhan yang berwarna biru. Gitu. Nah, untuk mencari volume keseluruhan, kita kembali ke gambar tadi. Maka, kita akan menggabungkan potongan-potongan AX ini, potongan roti AX ini, dari mulai X sama dengan A sampai X sama dengan B. Jadi dari bidang AX ini ke depan maupun ke belakang, sehingga menjadi roti full, utuh. Nah, kita akan menghitung volumenya. Nah, untuk menghitung volumenya, maka kita gunakan integral lipat 2 pada bidang R. Pada bidang ini ya, X dari A sampai B, Y-nya dari C sampai D, fxy dA. dA ini adalah luas dari dx dikalikan dy. Gitu. Nah, di sini maka kita akan menggabungkan AX ini dari mulai A sampai B. Maka kita integralkan dari A sampai B AX dx. Jadi AX ini kita jumlahkan ke depan maupun ke belakang sampai dia memenuhi dari titik X sama dengan A sampai X sama dengan B. Oke, nah AX sendiri itu adalah integral C sampai D fxy dy.
Maka ini kita bisa tuliskan sebagai integral A sampai B, yang dalam kurung ini adalah AX dx. Nah, ketika kurungnya dihilangkan, maka menjadi integral A sampai B, lalu integral C sampai D, fxy, dy, dx. Maka bisa kita tuliskan integral lipat 2 pada daerah R, fxy, dA itu adalah integral A sampai B, dilanjutkan integral C sampai D, fxy, dy, dx. Nah, di sini jangan ditukar juga dy dan dx-nya ya, karena ini bacanya adalah yang bagian dalam terlebih dahulu, yaitu integral C sampai D, fxy, dy. Artinya, sumbu y itu adalah dari C sampai D. Baru yang bagian luarnya, yaitu sumbu x, dx, itu dari A sampai B. Seperti itu ya. Jadi ini adalah satu paket yang jangan diubah-ubah. Jadi kita memiliki dua kemungkinan. Yang pertama menggunakan metode pertama, dan yang kedua menggunakan metode kedua. Dan kedua metode itu menghasilkan nilai yang sama saja. Hanya berbeda urutan perhitungan saja. Nah, lalu nanti kalau ada soal mana yang digunakan, itu tergantung kalian lebih enak mengintegralkan yang mana dulu. Dan yang pertama kali diintegralkan itu adalah yang bagian dalam terlebih dahulu. Jadi dimulai dari yang lebih mudah. Tapi untuk hasil itu sama saja. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara perhitungan integral lipat 2 pada contoh 1. Jadi diminta pertama kita menghitung integral lipat 2 di daerah R dari fungsi x kuadrat ditambah 2y kuadrat dA, di mana R-nya itu adalah x, y, dengan x di antara 0 sampai 6 dan y di antara 0 sampai 4. Oke, langkah pertama adalah kita menggambarkan daerah R-nya terlebih dahulu. Oke, dari sini berarti kita bisa lihat bahwa ini merupakan sebuah persegi panjang. X-nya dari 0 sampai 6 dan Y-nya dari 0 sampai 4. Maka daerahnya seperti ini. X-nya 0 sampai 6 dan Y-nya 0 sampai 4. Jadi ini adalah daerah R. Oke, nah untuk mencari integral lipat 2-nya, kita memiliki dua buah alternatif cara. Bisa dy dx, bisa juga dx dy. Nah, kita akan coba satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah kita menggunakan dy dx. Artinya di sini kita lihat dulu yang di luar itu adalah dx-nya. Artinya kita lihat x itu adalah dari 0 sampai 6. Maka integralnya 0 sampai 6 terlebih dahulu. Yang di luar adalah dx, yang di belakang. Sedangkan yang di dalam itu adalah dy. Maka kita lihat y-nya yaitu dari 0 sampai 4. Maka integral yang di dalam itu adalah 0 sampai 4. Oke, jadi jangan ketukar ya. Jadi yang di luar itu adalah x, 0 sampai 6, dan yang di dalam itu adalah y, 0 sampai 4. Nah, kemudian kita hitung dari bagian dalam terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, saya buatkan yang di dalam ini dalam kurung siku ya. Jadi kita selesaikan yang di dalam kurung siku terlebih dahulu. Jadi integral 0 sampai 6 dan dx-nya kita tangguhkan dahulu pengerjaannya, tapi kita tetap tuliskan. Nah, untuk mengerjakan yang bagian dalam, berarti kita akan mengintegralkan 0 sampai 4 x kuadrat ditambah 2y kuadrat dy. Artinya, di sini kita akan mengintegralkan terhadap variabel y. Oke ya, jadi jangan salah, di sini kita integralkan dulu terhadap variabel y, karena di sini adalah dy terlebih dahulu. Maka x kuadrat kita integralkan terhadap y, itu hasilnya adalah x kuadrat y. Karena x itu adalah konstan. Karena kita integralkan terhadap y ya. Jadi x kuadrat y, lalu 2y kuadrat itu diintegralkan terhadap y menjadi 2/3 y pangkat 3. Oke, ini bisa ya. Nah, kalau kalian tidak yakin, hasil pengintegralan ini kalian turunkan saja terhadap y. X kuadrat y kita turunkan terhadap y, maka hasilnya tinggal x kuadrat, karena x kuadratnya adalah konstan. Lalu di sini 2/3 y pangkat 3, kalau kita turunkan, itu menjadi 2/3 dikalikan 3, dikalikan y kuadrat. Hasilnya adalah
2y kuadrat. Berarti benar ya, ini hasil integralnya. Yaitu batasnya dari 0 sampai 4. Sekarang kita substitusi nilai y sama dengan 4 dikurangi y sama dengan 0. Maka hasilnya adalah seperti ini. Integral 0 sampai 6 ini masih kita tuliskan. Kita masih selesaikan yang bagian dalamnya terlebih dahulu. Maka di sini x kuadrat dikalikan 4 ditambah 2/3 dikalikan 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 128/3. Dikurangi y-nya kita substitusi dengan 0. Maka x kuadrat dikali 0 ditambah 2/3 dikalikan 0 kuadrat. 0 pangkat 3. Maka hasilnya adalah dikurangi 0. Maka hasil dari integral bagian dalam itu adalah 4x kuadrat ditambah 128/3. Nah, setelah kita memperoleh hasil bagian dalam, baru kita integralkan yang bagian luar, yaitu integral 0 sampai 6, 4x kuadrat ditambah 128/3 dx. Kita integralkan terhadap x sekarang ya. Maka 4x kuadrat kita integralkan, hasilnya adalah 4/3 x pangkat 3. Integral berarti pangkatnya naik 1 ya, dari 2 jadi 3, 4/3 gitu ya. Lalu 128/3 kita integralkan terhadap x, maka ini adalah konstan, jadinya 128/3 x. Dari 0 sampai 6. Kita substitusikan ketika x-nya sama dengan 6, lalu dikurangi dengan ketika kita substitusikan x sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 288 ditambah 256, yaitu sama dengan 544. Oke, ini adalah dengan cara pertama, yaitu dengan cara dy dx. Artinya, kita menuliskan ini adalah variabel angka untuk x terlebih dahulu, baru untuk y-nya. Selanjutnya, cara yang kedua. Kita dapat menghitung dengan cara yang kedua ya, yaitu dengan dx dy. Artinya yang di luar itu adalah dy-nya. Yang di dalam adalah dx-nya. Maka sumbu y itu adalah dari 0 sampai 4. Maka kita tuliskan integral yang pertama itu adalah 0 sampai 4 untuk dy. Dan yang di dalam itu adalah untuk x-nya, yaitu dari 0 sampai 6. Fungsinya sama. Oke, nah sekarang kita hitungnya adalah yang bagian dalam terlebih dahulu, yaitu integral 0 sampai 6 x kuadrat ditambah 2y kuadrat dx. Artinya kita integralkan sekarang terlebih dahulu adalah terhadap variabel x. Kalau yang cara yang pertama kita mengintegralkan kan terhadap y dulu, karena dy dx. Kalau yang ini dx dy, maka kita integralkan terhadap x terlebih dahulu. Maka x kuadrat kita integralkan terhadap x menjadi 1/3 x pangkat 3. 2y kuadrat kita integralkan terhadap x, maka menjadi 2x y kuadrat, karena 2y kuadrat ini adalah konstan. Kita substitusi dari nilai 0 sampai 6 terhadap variabel x. Maka hasilnya itu adalah integral 0 sampai 4, 6 pangkat 3 dibagi 3. Hasilnya adalah 72 ditambah 2 dikalikan 6 dikalikan y kuadrat, yaitu 12y kuadrat. Dikurangi 1/3 dikalikan 0 pangkat 3, yaitu 0, ditambah 2 dikalikan 0 dikalikan y kuadrat, yaitu 0 juga ya, maka dikurangi 0. Maka hasilnya tinggal integral 0 sampai 4, 72 ditambah 12y kuadrat dy. Nah, selanjutnya baru kita integralkan terhadap variabel y. 72 kita integralkan terhadap y, yaitu 72y. 12y kuadrat kita integralkan terhadap y, maka pangkatnya bertambah menjadi y pangkat 3. 12/3, yaitu 4. Jadi 4y pangkat 3. Dari 0 sampai 4. Kita substitusikan y sama dengan 4, dikurangi substitusikan y sama dengan 0. Maka hasilnya sama, yaitu 544. Jadi, dari contoh soal pertama ini, kita bisa melihat bahwa
kita mau menghitung dengan cara pertama maupun dengan cara kedua, hasilnya sama. Hanya urutan pengerjaannya yang berbeda. Kerjakan terlebih dahulu dari integral yang bagian dalam, baru yang integral bagian luarnya. Jadi kalau kalian tidak yakin dengan salah satu cara, kalian bisa mencoba dengan cara yang satunya lagi. Dan pastikan jawabannya sama. Kalau ada yang beda, berarti pasti ada yang salah. Selanjutnya contoh soal nomor 2, hitung integral lipat 2 berikut ini. Integral lipat 2 pada daerah R, sin X plus Y dA, di mana R-nya itu adalah X, Y, dengan X itu dari 0 sampai pi per 2, dan Y dari 0 sampai pi per 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka pertama kita membuat daerahnya terlebih dahulu. Kita sketsakan. X-nya dari 0 sampai pi per 2, dan Y-nya pun sama dari 0 sampai pi per 2. Maka daerah R-nya adalah seperti ini ya, persegi. Dari 0 sampai pi per 2 untuk X, dan 0 sampai pi per 2 untuk Y. Maka, untuk menghitung integral lipat 2-nya, kita memiliki dua buah kemungkinan, yaitu dx dy, bisa juga dy dx. Nah, yang akan dibahas pada slide ini adalah dy dx. Oke, untuk dx dy kalian bisa coba sendiri ya, dan buktikan bahwa jawabannya sama. Nah, di sini maka dy dx, maka yang integral pertama kali yang di luar itu adalah x, yaitu dari 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2. Dan yang di dalamnya itu adalah untuk y, yaitu dari 0 sampai pi per 2 juga. Jadi ini sama karena memang rentangnya sama. Jadi kalau rentangnya berbeda ya, maka di sini berbeda juga ya, jangan terbalik. Oke, maka pertama kita akan integralkan terhadap variabel y, karena kita integralkan yang bagian dalam terlebih dahulu. Maka sin x ditambah y, kita integralkan terhadap y, itu menjadi min cos x ditambah y. Oke ya, karena x di sini adalah konstan ya. Maka di sini menjadi min cos x ditambah y dari 0 sampai pi per 2. Oke, ini adalah untuk variabel y terlebih dahulu. Maka kita substitusikan y sama dengan pi per 2, dikurangi kita substitusikan y sama dengan 0. Maka hasilnya seperti ini. Integral 0 sampai pi per 2 min cos x ditambah pi per 2. Karena y-nya adalah pi per 2 ya, dikurangi minus cos x ditambah 0, y-nya 0. Dikurangi, lalu di sini minus, maka tandanya menjadi tambah, tambah cos x. Maka hasilnya adalah integral 0 sampai pi per 2 min cos x ditambah pi per 2 ditambah cos x dx. Oke, jadi kita yang bagian dalam ini adalah hasil dari integral terhadap variabel y. Nah, selanjutnya kita integralkan terhadap variabel x. Min cos x ditambah pi per 2. Kita integralkan terhadap x. Maka hasilnya adalah min sin x ditambah pi per 2. Karena turunan dari sin itu adalah cos. Maka turunan dari min sin adalah min cos, kan gitu. Maka integral dari min cos itu adalah min sin. Min sin x ditambah pi per 2. Lalu integral dari cos itu adalah sin x. Oke, maka ini adalah hasil pengintegralan terhadap variabel x. Lalu batasnya itu dari 0 sampai pi per 2. Maka hasilnya adalah min sin x-nya itu menjadi pi per 2, pi per 2 ditambah pi per 2 menjadi pi, ditambah sin pi per 2. Dikurangi, kita substitusikan ketika x sama dengan 0, maka min sin 0 ditambah pi per 2, jadi min sin pi per 2 ditambah sin 0. Maka hasilnya adalah 0 ditambah 1 dikurangi min 1 ditambah 0. Sehingga menjadi 1 min min 1 alias 1 tambah 1 yaitu 2. Maka hasil dari integral lipat 2 dari soal ini itu adalah 2. Nah, kalian bisa buktikan sendiri bahwa dengan cara yang kedua, yaitu dx dy, menghasilkan nilai integral yang sama dengan 2 juga.